Mungkin untuk tugas-tugas ya, kalau ada yang belum upload tugas, tolong di-upload. Semua itu bentuknya tugas. Jawabannya nggak susah, hanya tinggal mereview, terus kemudian di-upload aja apapun yang sudah review, dibuat satu kalimat, satu dua paragraf gitu, kemudian di-review aja. Perhitungan tentunya nanti akan sudah kita lihat oh, pada saat kita kemarin UTS kan ya, jadi mungkin sudah punya bayangan seperti apa. Hanya kemarin dari UTS yang berbeda mungkin lokasinya untuk pertama untuk apa namanya skema dan kedua mungkin untuk layout ya, layout dari eh, jaringan irigasi yang berbeda mungkin UPTD-nya aja. Selain itu juga kemarin kita sudah membandingkan antara ada dulu ya sih irigasi karena iya ini sebetulnya di saya tulis sih. Hmm. Oh iya nih kemarin ya. Ntar ya saya sini dulu. Hmm. Ini mana ya? Oh iya. Untuk pemodelan, walaupun sangat berguna, tapi sayangnya waktu kita selain dibatasi dengan kelas online ini juga, untuk kita juga tidak terlalu banyak ya, karena sebagian pada bekerja kan untuk mengoprek lah istilahnya. Dan kemudian untuk model HKMS-nya tentunya menurut saya lebih tidak banyak errornya dibandingkan dengan model Hekras. Tapi tentunya memang perlu waktu seperti di kelas reguler. Kalau di kelas ini mungkin di kelas karyawan tentunya waktu kita udah habis dengan eh, aktivitas bekerja ya. Sehingga mungkin dari dari yang sudah dicoba disampaikan di sini, sebentar ini saya udah memberikan contoh ya, memberikan contoh. Tapi ini apakah ini model yang harus yang bisa di download sebentar? Oh iya, bisa download. Ya, seperti kita sama-sama seperti download dari awal ya. Jadi saya download dari Big, kemudian nanti akan kita buka dan step by stepnya kita akan coba. Ini akan menjadi soal dari UAS. Jadi soal dari UAS karena untuk perhitungan pemodelan itu tidak semudah membuatnya tidak semudah saya memerlukan waktu sekitar 6 bulan untuk membuat model ini. Tapi eh, model ini bisa dipergunakan untuk belajar untuk kelas
saya pikir kenapa enggak. Ini saya jadikan assignment aja untuk seperti kita melakukan apa namanya mengerjakan tugas-tugas yang lain. Paling tidak tolong dicoba di apa namanya di download kemudian di Pak Budi izin tanya, Mm-mm. untuk pemodelan Hekras ini untuk aplikasinya download dari mana ya, Pak? Ini oh maaf bentar ya. Iya nanti saya tambahkan bentar. Udah Baik, Pak. sebentar ya. Kenapa sih dulu itu? Ada link untuk downloadnya dan juga ini eh, ada model yang lebih baru untuk 2025. Tapi model yang 2025 ini eh, hanya akan saya pergunakan untuk kelas drainase dan mekanika fluida. Kan untuk kelas irigasi kita masih menggunakan versi yang 6.6 ini ya. Jadi kalau kita klik dia akan bisa langsung download Hekras 6.6 ini. Jadi saya copy linknya linknya aja ya. Dirinya nyonya soalnya nih ininya Em, Ini aplikasinya free kan ya, Pak? free. Iya, Oke. ini memang mereka masih masih memberikan free biasanya karena mungkin mereka masih dalam tahap development ya. Tapi sebenarnya dari sejarahnya ini udah cukup lama ya, sudah sejak Prof dari UGM itu masih muda, sekarang udah pensiun, udah pakai Hekras ini. Tapi memang semakin ke sini, terutama yang 2025 Hekrasnya udah bagus. Memang belum sempurna, mereka menjanjikan baru sempurna Maret ya, 2025. Untuk sementara kita pakai yang Hekras 6.6 aja. Yang versi yang kalau menurut saya juga udah kompatibel dengan versi yang baru, bisa diekspor eh, apa namanya meshnya yang dibangun di versi yang lebih baru diekspor ke versi 6.6. Kemudian kalau kita mau download contohnya juga bisa, tapi mungkin perlu baca sendiri, mendengar, melihat video-video
apa namanya tutorialnya dari YouTube. Mungkin nggak perlu lah, kita coba langsung dari ini aja. Mungkin dari rekaman kelas yang kemarin udah beberapa yang sudah direkam bisa itu, atau mungkin malam ini juga nanti kita coba rekamannya. Kita coba rekam lagi, kan ini kan belum direkamnya sekarang. Nanti kita bisa rekam lagi tutorial dari Pak Budi. Nah, jadi ini link untuk downloadnya. Kemudian dicoba aja download, kalau masih belum bisa nanti secara kolektif tolong tanya Pak Budi. Jadi ini ada model Hackraft, kemudian tadi installernya juga sudah di-download. Kalau saya sudah install, eh, oke. Ya, jadi nanti kalau setelah download, tentunya kita akan melihat file. hmm, Oke, terus ini untuk ngetes model yang lain tadi. Riset dengan UI. Ini tadi udah ya. Oh, ini tadi yang belum ini sebelum ini. Coba kita lihat lagi. Tadi yang sudah saya download dari link downloadnya, ini ada ini ya Hackraft 6.6 setupnya. Ini kebetulan saya udah pernah install, jadi ini ada apa, kopinya gitu ya. Ini kalau kita klik nih, bisa kan install, nanti dipilih aja setelah diinstal. Kemudian file yang ini, Terofix ini, setelah kita download, di mana aja kita ekstrak ya. Sekarang saya coba di sini, ekstraknya di sini, di downloadnya aja. Kemudian tadi yang sudah saya install, misalnya nanti muncul di desktopnya Hackraft 6.6-nya di sini gitu ya. Kita buka di sini Hackraft 6.6. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya dari Hackraft 6.6. Apa yang bilangnya? Hackraft ya apa? Dashboard ya. Nah, ini file kita nanti kita buka project, open project ya. Tadi kita downloadnya di mana? Misalnya di download. Lupa. Itu Pak yang model Hackraft di ruang fix. Ada ya? Ada Pak itu Oh, ini yang dia. ya. Oke, terus kita ke satu titik di ruang fix. Nah, di sini kita lihat ada di ruang satu project ya. Kita kalau kita buka, nggak salah buka. Mungkin ini ada kok ini sebenarnya di ruang satu project. Coba ya, nanti saya coba buka lagi. Kok dia nggak bisa dibuka ya? Tuh, open project. Karena dia udah jadi project, harusnya dia bisa dibuka di dokumen ya. Download.
Ini terus satu project. Terus bisa. Oh, bisa. Mungkin tadi belum terbuka sempurna. Jadi sekarang kita dengan mengklik itu tadi aja si terong satu project, kita sudah bisa memunculkan semuanya. Di mana dulu ini sayangnya kurang gede ya, nggak bisa di zoom nih. Di mana di projectnya itu terong satu project, kemudian rencana simulasinya plan 02-nya itu terus geometrinya itu 1.1 gitu ya. Terus untuk input dari eh, di kondisi batasnya, maksudnya di flow 01-nya itu ada tirang satu. Nah, dari ini biasanya saya eh, membuka rasmapernya, ya, membuka rasmaper. Tapi sebelum kita membuka rasmapernya, kita perlu punya beberapa file yang memang kadang-kadang itu harus dibawa juga ke sini. Kalau kalau belum dibawa nanti saya coba upload aja langsung ke sini ya. Jadi pertama kali yang perlu kita buka supaya kita bisa memfikskan koordinat dari lokasinya itu ya. Pada kebetulan ini saya udah settingnya seperti ini, jadi kita bisa muncul langsung semua nanti untuk yang mencoba bisa melihat eh, ini sebenarnya gimana sih gitu ya, bisa langsung melihat di sini. Eh, juga kebetulan si link apa project filenya juga sudah ada di sini. Tapi paling tidak kalau belum ada set projection itu harus diisi dengan yang namanya ini nih file 327050 PRJ. Ini nanti saya upload juga ya. Sebentar ini saya upload juga. Jadi ini harus ada supaya yang kata-kata definitionnya ini muncul lengkap seperti ini ya. Ini kenapa harus ada? Karena kita menggunakan referensi koordinat lokal dalam arti hmm, kalau tadinya koordinat spherical atau koordinat kartes koordinat geografis ya kita menyebutnya sebagai geographical coordinate itu memasukkan memperhitungkan kelengkungan bumi. Kalau koordinat lokal itu sering digunakan untuk kemudian konstruksi, itu kita mendatarkan kelengkungan bumi. Jadi kayak tadinya melengkung ini kan kelengkungan bumi sekitar 60 kilometer nih. Habis itu kalau kita naik kapal kita bisa lihat di ujung sana di horizon udah nggak kelihatan, itu biasanya jaraknya sekitar 6 kilometer. Ya. Si kelengkungan bumi ini di UTM namanya itu transformasi UTM itu didatarkan jadi dia rata. Sehingga pada saat kita membuat gambar-gambar perhitungan koordinat untuk seperti di sini untuk pekerjaan proyek yang skalanya jauh lebih kecil, oh, benar datar. Kita nggak bikin bangunan nanti bangunannya memperhitungkan kelengkungan bumi. Ntar di satu sisi ada bagian yang jadi lebih miring 1 derajat gitu misalnya, itu malah jadi nggak bisa dipakai kayak Menara Saidah gitu ya. Nggak, maksud saya Menara Saidah bukan karena itu, tapi eh, kenapa kita memerlukan mendatarkan kelengkungan bumi itu pada saat kita mengerjakan konstruksi sipil menggunakan koordinat lokal istilahnya itu eh, pertama karena kita sebenarnya berada di atas tanah yang secara kalau masih dibatasi oleh 60 kilometer dan lebih lebar lagi mungkin lebih ya. Eh, saya tadi 3.000 meter 360 satu derajat eh satu arc second itu 30 meter kali 3.600 jadi berapa? 10.000 meter tambah 01 lagi 100 kilometer ya. 100 untuk setiap 100 kilometer kita eh, pindah pindah UTM-nya. Kebetulan ini di Sulawesi Selatan, jadi UTM-nya dibandingkan dengan Jakarta beda 2 titik 32750 ini artinya
32 itu untuk UTM, satuan UTM-nya, 7 itu di untuk selatan. Kalau tulisannya 326 50 itu di utara, 50-nya untuk koordinat lokalnya itu, koordinat UTM-nya. Jadi 50 ini 50 selatan, kalau 326 50 utara gitu ya. Bentar, ini saya lupa nih. Ini memang harus saya upload dulu ke Big. Untuk soal itu. Bapak, mohon maaf Pak, Neneng hadir ya Pak. Oh iya Neneng, bentar ya. Kita beri Makasih update. Pak. Mm-mm. Ini 32. Bukan punya saya ini public domain. Jadi bisa sebenarnya bisa dicari, ditemukan eh, di mana aja, banyak yang kayak ini. Eh, hmm, Kemana namanya? Referensi. Referensi UTM dari linknya juga ada, supaya nggak nanti kalau misalnya file hilang gitu bisa kita download sendiri. Bisa dari ini, dari Spatial Reference ORG. Ini ada di sini, ada PRJ-nya, bisa di download juga ya di Spatial Reference-nya. Kalau kita pilih di sekitar Jakarta atau tempat lain, nanti dilihat aja di sini ada mapnya, ada petanya, bisa di zoom. Jadi, oh ini ternyata masih kurang pas, lalu kita paskan lagi gitu ya. Ya, lagi eh dari saya untuk file yang satu ini juga, soalnya jangan-jangan nanti ada yang nyoba masih salah nanti. Ntar ya, aku ke file yang satu dari TSI. Kita ini TSI 1A. Ini juga kelas yang digabung, yang jadi materi yang saya lanjutannya, yang mengajar untuk kelanjutannya. Hmm, hmm, iya, apa yang aku lupa terus.
Oh ya, terus, terus, eh, oke, Pak Budi lanjutkan ya untuk ini tadi. Setelah kita download, kemudian sudah kita buka ya di sini. Pertama, kita saya ulangi lagi dia ya, keputus tadi. Kita setelah kita open file ini ya, new project, open project, kemudian di ruang satu kita open, kita panggil semua, kita melihat ada file di ruang satu PRJ, kemudian ada plan-nya, plan 02, P02 di ruang satu, kemudian ada geometry filenya, itu geometry filenya satu ya, kemudian unsteady flow-nya unsteady flow 01. Kalau kita tadi kita buka di sini, eh, nah, di ini yang ada gambarnya ini nih, Open Rust Mapper to view map and data spatially, atau kita buka GIS tool, ada kata-kata Rust Mapper, salah satu kita pilih, bisa. Kemudian kita buka, kita akan melihat file, ada file ini. Jadi ini akan mudah-mudahan akan bisa langsung kelihatan dan muncul di layar kita, walaupun ini sudah sebenarnya udah zoom. Kita lihat si tangan kita ini menunjuk, kita berarti masih bisa geser ke kiri, kanan, ke atas, bawah ya untuk melihat dari paling ujung di potongan ruas dari em, cross section dari BS BR BR01, Rapang 01 ya, RP01, eh bangunan Rapang, bukan. Ini bukan bangunan. Cross section sebenarnya ini. Rapang 01 dari data survei geodetik, data survei terestrial yang eh, dilakukan untuk mengukur elevasi tanggul kiri. Tunggu. Iya, elevasi tanggul kiri kita melihatnya dari sumber air ya. Jadi kita kan kalau mengikuti aliran air akan bergerak ke sini ya. Jadi saya kepalanya ngikutin ini, berarti sini sebelah kiri, ini sebelah kanan dari tangan badan kita ya pada saat kita mengapung di air gitu. Ini sisi sebelah kiri ada pengukurannya, ada pengukuran lagi sebenarnya ke extendnya ini LOB, LOB-nya, dan ada eh, pengukuran lagi ROB-nya di sini, left OB dan right OB. Nah, si biru, garis biru ini adalah titik tengah dari dasar saluran, dan ini tanggul elevasi, tanggul puncak, tanggul sisi kanan. Sebenarnya di bawah sini ada maaf, ada dua titik lagi. Ini elevasi dasar dari tanggul. Ini di sisi sebelah kiri. Di sini ada elevasi dasar dari tanggul di sisi sebelah kanan. Kalau saya klik, nah ini dia akan harusnya oh dia. Nanti kita lihat yang di geometri aja ya. Tapi paling tidak dari sini kita bisa melihat warna-warna ini ya. Ada warna eh, ada warna merah, kemudian ada warna hijau, dan ada warna biru ya. Dari informasi geometri ini tentunya kita akan membangun model, membuat simulasi untuk model satu dimensi. Model satu dimensi dari eh, untuk saluran induk Kerapang yang nanti akan sampai memberikan air juga untuk Tirawang.
Kita hanya akan melihat di saluran induk Rapang aja. Tentunya di ukuran dari salurannya menyesuaikan dengan air yang akan melewati saluran itu. Jadi nggak heran kalau di sisi ini, di bagian-bagian tertentu, kita lihat ini ada bagian hijau ya, berarti ini ada sawah petak, sawah tersier yang akan menerima air. Sawah ini nggak mengambil air, sebaliknya sungai ini adalah drainasenya atau pembuangannya ya, sebagian besar ya, sebagian. Tapi sawah sawah ini menerima air dari saluran pembawa yang diambil dari sini, dari sungai besar ini, Sungai Sadang. Jadi dibendung, ditinggikan elevasinya di sekitar ini, kemudian setelah, makanya ini agak lebih melebar ya, airnya lebih naik. Kalau enggak sungainya lebih stream, lebih halus lagi. Dan di dua sisi ini jadi menggembung karena untuk proses konstruksinya pada saat sungai ini di Sungai Sadang ini, Sungai Sadang ini sebenarnya besar ya. Pada saat Sungai Sadang ini dibendung, dikerjakan bendung bentengnya, di sini seluruhnya ditutup, ditanggul, dibuat cover dam, sungainya dialirkan ke sebelah sana, kemudian setelah selesai baru dialirkan lagi ke melalui bendung ini, dan kita melihat area ini adalah area yang sebelumnya memang area untuk pekerjaan konstruksinya. Ya. Kalau Kalau kita teruskan lagi, kita akan melihat sungainya di sebelah sini mengecil lagi gitu ya. Jadi memang sebenarnya area ini em, dimanfaatkan untuk pekerjaan, ya sungainya kita lihat di sini nggak terlalu besar-besar amat gitu. Tapi untuk ancang-ancang pekerjaan konstruksinya, pengambilan air untuk bendungnya yang luas area totalnya itu, kebutuhan apa, ketersediaan airnya yang diperlukan untuk irigasi sawah 60.000 hektar. Nah, air dari intake setelah dari bendung itu tidak langsung dialirkan ke saluran induk. Ini adalah saluran induk, tapi ke saluran endapan atau saluran untuk mengendapkan sedimen, sering disebut sebagai istilah kantong lumpur, yang panjangnya kalau kita ukur ya, kalau kita ukur panjangnya, kita ukur panjangnya sampai ke keluar ke selisnya, itu adalah panjangnya tulisannya 467,4 ya. Jadi cukup sekitar 450 meteran karena ini belok jadi 467,4. Kemudian kita kembalikan lagi sini udah. Kemudian eh, kalau memang ada rencana untuk memperbesar kapasitas dan lain-lain, tentunya area di sini masih memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk mengendapkan lumpur. Tapi perlu jadi catatan, perlu jadi perhatian bahwa proses untuk mengendapkan lumpur itu eh, bukan lumpur yang berasal dari dasar, tapi lumpur yang masih melayang-layang di hampir di dekat permukaan, karena antara dasar dari hulunya bendung bagian atas ini dengan elevasi pengambilan dasar dari saluran ini ada perbedaan udah sekitar 4 meteran ya. Di sini plus, lupa saya, plus 14, di sini plus 14, di sini plus 18 dasarnya ya kalau nggak salah. Jadi dari ini kemudian eh, cerita di kantong lumpur ini kita lengkap, kita lewatkan, kita langsung asumsikan bahwa pengambilan air untuk tier ruang sekitar 42 meter kubik per detik itu
langsung melalui penampang 1, 2, 3, 4 ini yang akan kita modelkan ya. Jadi dari sini kisah lengkapnya tentunya harusnya dua-duanya ya dijadikan satu. Yang si Sawito juga saluran induk Sawito, bukan si Sawito, saluran induk Sawito, kemudian saluran induk eh, Rapang, Tirwang itu juga perlu dimunculkan sebenarnya di sini. Karena untuk memudahkan evaluasi filenya memang dipisah. Ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kita lihat ininya eh, apa namanya penampang belitangnya, tentunya kita mau melihat menggunakan editor yang satu lagi. Kenapa ada dua editor? Karena yang si Rasmapper ini muncul belakangan. Yang muncul pertama yang dari versi paling awalnya itu adalah editor geometrik yang ini yang ada sirip ikannya ini ya. Editor geometrik yang ada sirip ikannya. Nah, si si saluran induk kerapang itu sebenarnya hanya yang pendek di atas ini aja yang ada panahnya. Nah, si saluran induk kerapang ini sekarang mau kita lihat, kita zoom hanya ini aja. Kita lihat di sini ada potongan-potongan ya yang untuk inputnya aja saya gabungan semuanya ini kira-kira perlu 6 bulan untuk mengeditnya. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk belajar. Kemudian kalau saya zoom lagi di sini, tentunya ya, kalau saya zoom lagi di sini, kemudian saya klik di sini di masing-masing, dia akan RP1 ya, atau nanti kita lihat di cross sectionnya di gambar gambar kerjanya. Itu kita kalau melihat melihat pilihan-pilihannya di sini, dia akan otomatis mau bisa pilih editor cross sectionnya. Kita pilih edit cross sectionnya. Kita melihat RP01 ini 6 stasiunnya, ada 646 stasiun di sini. Kemudian kita bisa pilih satu persatu. Ini 645 ya, 645, 644. Oh, ini harus dipindah. Oh, ini nggak pindah. Kita balik lagi ke 646 dulu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di saluran induknya sudah bagus dan kita melihat kenapa kok cuma sekecil ini? Karena memang eh, walaupun kita punya LOB sama ROB-nya besar di sini 50,8 sama 50,55 kiri kanannya besar, tapi ini asumsinya bahwa dari eh, kesiapan informasi yang bisa dipergunakan direkam di sini itu eh, se ini kan dari downstream reach length-nya ya. Jadi di bawahnya ini dari 646 ke 645 itu panjangnya dari sini ke sini, dari titik ini ke titik ini itu adalah 50, sekian ya. Bisa berbeda, mungkin dia agak belok kiri belok kanan gitu. Jadi dari titik ini ke maaf, dari titik ini ke sini ini ada LOB length downstream. Dari channelnya ini yang ini dari titik ini ke titik ini 646 sampai 645 titiknya cross sectionnya. Kemudian dari ROB-nya 646 ke 645 ini adalah ini. Kemudian untuk manning-nya kita perlu memasukkan manning karena sepanjang saluran ini ada koefisien manning di sini dipilih 0,015 umum ya. Kemudian dari 646 itu kita bisa ini titik terakhir adalah 23,2 ya. Dari titik ini 0
terus sampai 2342 ini nol. Terus ini mungkin karena kita mengapung di saluran, kita melihat ke arah dari hulu melihat ke arah hilir. Jadi ini sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Ini puncak tanggul sebelah kiri, dasar tanggul saluran kemiringan lereng tanggul sebelah kiri, titik tengah dari penampang RP1 ini 646 RP1 ini dasar tanggul kanan dan puncak tanggul kanan ya. Nah, di sini 23,2 di sini juga kita mulai dari nol, jadi mulainya dari 23,2 ya. Kemudian elevasinya, kita lihat elevasinya di sini 22,185 terus turun sampai 18,89 di sini. Terus di bawahnya ini 18,8, terus 18,9, terus di sini 22,309. Jadi kira-kira modulasi itu sesana nggak rumit-rumit ya. Nah, kemudian terus kita di berikutnya kalau saya edit di cross sectionnya dia akan pindah, tapi harus ini sebenarnya bisa pindah sih dari aduh maaf, dari 646 terus sampai kita lihat sampai 544 ya, sampai ada 103 titik dari mulai RP1 sampai 103. Di mana kalau kita ingin lihat si RP, oh maaf. Kalau kita ingin lihat RP 103 ini, si RP 103 ini kalau kita kita lihat dari hasil gimana kalau kita lihat RP 103 ini, em, data yang tersedia itu kadang-kadang nggak bagus ya. Maksudnya kayak gini, kita lihat salurannya di sebelah agak ke kiri, sebelah kiri puncaknya nggak terekam dengan baik, sebelah kanan kelebihannya kebanyakan gitu. Sementara kita lihat di ruas di belakangnya eh, sama juga ya ini miring. Sementara kalau kita lihat yang ruas di belakangnya itu lebih seimbang ke kiri ke kanan. Sebenarnya ini kalau kalau untuk memunculkan ini sebenarnya ada apa sih gitu ya. Jika ada apa, kita perlu melihat dari Google Satellite-nya nih, tapi kok nggak muncul sih Google Satellite-nya. Jadi bikin internetnya kali. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita balik lagi ke nanti kita lihat di Rasmapar, kita bisa, oh iya baru bisa eh, coba melihat, kita jauhkan lagi. Di sini kita melihat kenapa ini terputus karena untuk menggunakan pengecekan dari model ya. Jadi kita eh, tentunya nggak apa-apa karena kita tetap masih bisa menghitung kebutuhan air yang melewati sini tanggul tanggul kanan apabila kita melewati sebagian dari tanggulnya akan tenggelam sehingga airnya akan meluap atau bagaimana, atau perlu ditambah freeboard saja atau perlu dikeruk lagi diperdalam, itu informasi itu merupakan bagian dari perencanaan yang eh, akan ditenderkan untuk konstruksi ya, akan ditenderkan untuk konstruksi. Jadi kita udah lihat tadi geometrinya, kemudian kita save geometrinya misalnya, kita save geometri, kemudian kita aduh maaf ya, batuk. Kita lihat ini
setelah kita mengedit geometri datanya, kita perlu mengedit eh, unsteady flow datanya. Nah, unsteady flow datanya ini spesifik karena kita hanya akan melihat di saluran induk Rapang. Kita hanya melihat yang di nomor 48 ini, ya. Kita hanya akan melihat yang lain nih kebanyakan emang. Kenapa Pak Budi berikan semua? Ya supaya kita bisa punya bayangan seberapa besar load dari pekerjaannya. Kemudian kita eh, mulai dari saluran induk Rapang, di mana di bagian hulu itu selalu kita berikan flow hidrograf atau debit, ya, kita berikan debit. Kemudian di bagian paling bawahnya kita berikan normal depth. Kita berikan normal depth. Normal depth itu artinya air yang akan melewati titik itu ke cross section itu akan melewatkan aja, nggak ada yang ditahan, nggak ada yang berkurang, nggak ada yang itu gitu ya. Tapi setelah itu kita tidak menghitung lagi setelah keluar dari eh, titik terakhir itu. Nah, si flow hydrograph ini di sini dari perhitungan manual yang dari skema ataupun itu kita menyimpulkan bahwa debit yang diperlukan adalah untuk 24 jam pertama. Ini sebagai contoh waktu itu ilustrasinya tanggal 4 Agustus jam 24.00 jam 00 ya. Atau tanggal 5 Agustus 00 itu 42 meter kubik per detik terus selama 24 jam sampai eh, jam 24 ya, sampai jam 24 itu 42, kemudian dari 24 jam berikutnya itu 42 juga, terus 24 jam berikutnya sampai eh, 7 Agustus 6 Agustus 24.00 eh, 42 meter kubik per detik juga mah ya. Nah, jadi dari ini dari program eh, kan Pak Budi ganti di AS-nya dengan misalnya 3 kali NIM, 2 kali NIM atau berapa gitu ya, supaya kita bisa punya bayangan air yang akan masuk ke saluran itu eh, elevasinya setinggi apa itu sesuai dengan debit yang kita berikan. Bisa saja debitnya kecil, air yang melewati di saluran induk itu sekian. Nah, kenapa kita perlu mengerti mekanisme dari di salurannya? Tentunya di operasionalnya kita harus bisa memberikan air untuk semua, ya. Nah, si air untuk semua itu termasuk harus diperhitungkan kehilangan energinya. Makanya kemarin ke- di reviewnya saya memberikan ancar-ancar kalau biasanya perhitungan manual itu di saluran induk eh, energi loss-nya atau head loss-nya itu sekitar 10%, di saluran sekunder head loss-nya juga sekitar 10%, saluran tersier itu juga sekitar 10%, masuk ke petak tersier ada bangunan bagi sadap dan lain-lain, itu juga loss-nya sekitar 5%. Jadi totalnya 35%. Nah, kehilangan air di 35% ini jangan sampai tidak diperhitungkan karena perintah, judulnya tuh perintah ya. Perintah pengambilan air yang harus dari saluran induk tadi yang untuk atasi dengan memberikan air yang debitnya lebih banyak sehingga si 42 meter kubik per detik ini sebenarnya memang sudah dikalikan 1,33. Tapi kalau kita memasukkan air berapapun, kita bisa melihat, oh kalau dimasukkan airnya 10 meter kubik per detik, ketinggian di salurannya hanya sekian. Kalau kita masukkan 20, ketinggian airnya sekian. Kalau kita masukkan 30, ketinggian airnya sekian. Nanti bisa dicoba-coba simulasi. Ini simulasinya cepat. Jadi karena satu dimensi dan nggak rumit seperti
seperti kalau kita menggunakan Rasmapper. Karena simulasi satu dimensi ini adalah yang memang sudah lebih stabil dan sudah di sudah ada sejak versi hmm, saya kira dari versi pertamanya ya untuk di saluran eh, saya lupa. Oh ya, saluran pengambilan air baku kalau dulunya tuh di Amerikanya. Nah, jadi eh, selanjutnya setelah kita lihat kita memberikan input flow hidrografi yang ini ya, kenapa nggak diterusin, Mbak? Karena kita membuat simulasinya hanya untuk 3 hari, misalnya gitu ya. Kenapa nggak 5 hari? Memang bisa, tapi kebutuhan kita sekarang melihat apakah dengan 3 hari itu cukup atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian kita tutup, kemudian kita save steady flow datanya. Jadi kita sudah melihat satu geometri datanya tadi dengan geometri editor ini. Kemudian kita sudah melihat apa steady flow datanya dengan ini. Jangan lupa di titik rapang ya, jangan lupa rapang 48, rapang 48 kita lihat flow hidrografnya. Oke. Kemudian yang di ujung paling belakangnya itu di sini ada pintu-pintu pengambilan ada dan lain-lain. Sampai akhirnya di rapang 544. Tadi kan kita punya 103 titik ya cross section. Ini yang utamanya yang ada pakai pintu-pintu dan lain-lain. Ini ada regulasinya sebagai contoh. Kenapa dibuat regulasi? Karena memang oh, disyaratkan di analisisnya seperti itu. Ya, jadi ini agak termehek-mehek juga nih bikin ininya. Buat apa namanya inputnya. Tapi biarin aja ngerjain asisten muda, bukan saya. Ya. Kemudian kita buat normal depth-nya, di mana si normal depth-nya itu kita berikan friction slope-nya kalau 0,01. Kemudian kita sudah bisa melanjutkan ke rapang 02. Rapang 02 tuh yang tadi terputus itu karena datanya kemarin itu terlalu bertele-tele nungguin gak sabaran. Akhirnya kita putus aja, terus kita loncatin aja langsung. Debitnya tetap 4, udah berkurang, udah jadi 30 ya untuk simulasi 5 hari karena memang coba deh 5 hari gitu ya udah kita simulasi 5 hari itu untuk di sisa ruas dari saluran rapang saluran induk rapangnya itu ya. Nah, jadi kita udah memberikan input untuk tadi kita sudah melihat tuh untuk geometri data kemudian unsteady flow data. Selanjutnya adalah untuk runningnya bagaimana? Untuk runningnya kita running unsteady flow analysis ya. Kita coba running unsteady flow analysis. Di sini kita lihat ada tadi plan 01, max dan lain-lain. Kita lihat di judulnya geometrinya satu tadi. Datanya unsteady flow 01. Plannya tadi kita udah lihat plan 02 ya. Kemudian kita nggak akan menggunakan mensimulasikan sedimen, hanya geometri unsteady flow, simulasi unsteady sama post processingnya. Kita pilih mulainya tanggal 5. Saya nggak mulainya tanggal 5 jam 00, tapi saya mulai tanggal 5 jam 24. Bisa nggak mulai tanggal 5 jam berapa aja? Bisa. Selama datanya kita mulai start sama akhirnya eh, ada semua tersedia. Kalau nggak nanti dia akan bilang error kurang datanya gitu. Jadi untuk sementara kita lihat dulu dari tanggal 5 sampai tanggal 6 2 hari berikutnya ya. Kita lihat mapping intervalnya 1 jam 1 jam. Kemudian kita lihat membolehkan kondisi seperti ini. Terus kita compute, dia akan memplot geometrinya buat geometrinya. Kemudian dia akan mulai simulasi. Belum ini masih bikin mesh-nya. Nah ini sekarang baru running untuk kita lihat ya di sini 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam.
Budi izin tanya, Mm-mm. yang tadi dibedakan saat UAS itu kan yang berdasarkan NIM itu dari debitnya atau apa ya Pak? Jadi Tadi. debitnya betul. Oh, Debit berarti nanti input debitnya yang tadi yang 42 itu ya nanti berdasarkan NIM-nya iya. itu Jadi kalau langsung kita dieditnya di situ ya Pak. Di 42 itu langsung diganti. oh iya, bentar. Saya kasih contoh cara merubahnya ya. Iya Pak. Eh, se- Hasil simulasinya ini sudah selesai. Sekarang dia akan melakukan post processingnya. Semua yang tadi udah di itu akan muncul di sini sehingga yang merah-merah ini kita anggap nggak ada masalah karena di sini ada kata-katanya steady flow simulasinya walaupun ada warning-warningnya tapi ini udah selesai udah bisa kita running ya. Jadi kita simulasinya sudah selesai ya simulasi sudah selesai. Sebentar kembali lagi ke aduh maaf. Bagaimana merubah input dari steady flow datanya ya tadi ya. Kan kita ingat ya ini di 48 ya di 48 apa flow hidrograph. Hmm. Nah, si flow hidrograph ini kita dicek aja. Kalau misalnya NIM-nya kita jadi dua kali NIM, misalnya 16, NIM-nya kali 2 jadi 32. Kalau dirubah 32, ini rubah jadi 32. Nanti kita lihat perbedaannya ya nggak apa-apa. Nanti kita akan kembali lagi ke 42. Kita sudah ngerubah ke 32, mau kita tambahin 32 boleh karena tapi nggak akan kita pakai kan. Jadi terus kita pakai. Kalau kita misalnya mau merubah sampai lama lagi, misal sampai segini, terus kita tekan nol, apa itu akan kita pergunakan eh, untuk kasus tertentu, iya. Tapi kalau di ini kita tidak akan pergunakan, jadi akan menggunakan untuk 3 sampai 5 hari, bisa juga sampai 2 minggu. Nah, kita menyebutnya di sini di oh, bisa bisa saja kita kan petani satu tanam itu kita simulasikan dalam 2 minggu udah mendekati masa akhir. Kebutuhan airnya tadinya banyak, sudah sebagian sudah berkurang juga, sehingga mulai dari yang di mana namanya, yang di 5 hari pertama misalnya dia perlunya 32, tapi yang di 5 hari berikutnya dia sudah turun sampai misalnya satu dua tiga empat misalnya udah turun sampai 25 gitu. Nah, kita bisa buat simulasi kita ingin melihat rata-rata rata, dihitung interpolasinya em, 2 ke 25 minggu berikutnya dia turun minggu berikutnya turun. Ini hanya untuk memastikan bahwa di model ini apakah eh, airnya eh, air yang diperlukan itu cukup atau tidak atau apakah tanggul yang kalau kita berikan input tadi 42 ternyata masih ada sebagian tanggul yang harus diperbaikin 32 apakah masih ada. Kalau kita turunkan lagi jadi 25 apakah ada tanggul lagi yang masih tenggelam juga misalnya gitu ya. Tentunya makin tinggi air yang kita debit yang kita berikan makin tinggi kedalaman dalam airnya makin besar volume yang harus disediakan untuk mengalirkan air itu. Jadi kita elevasi tanggulnya juga harus cukup. Ya, jadi ini untuk mengeditnya bisa seperti itu, tapi untuk sementara ini saya hapus aja. Ya, ini cara mengeditnya. Tadi kita interpolate. Bisa saja ini kondisi karena ini memang untuk hidrologi sebelumnya kan.
bisa saja si model saluran ini sebelumnya dipergunakan untuk model sungai, ya, di model sungai bisa saja. Atau model yang sifatnya bisa berubah dalam kondisi tiba-tiba mendadak banjir gitu. Penambang cukup semua untuk air gitu ya. Oke, jadi coba buat simulasi dengan menggunakan, lihat dulu ya, kita lihat dulu dari patokan kita, kita itu ada antara, kita lihat dua ini aja, ada satu yang tenggelam di sini, terus yang lainnya juga itu, tapi yang paling patokan kita mungkin yang ini aja yang kita jadikan referensi ya di antara ini. Tadi 42 meter kubik per detik, sekarang kita coba untuk 32 meter kubik per detik ya, kita coba simulasikan. Ya, tunggu saya lupa nge-save. Aduh, aduh, saya lupa nge-save tadi. Ya. Output dari tugasnya ini yang grafik itu tadi apa yang tenggelam itu? Nah, sekarang dia saya menghitung lagi, mungkin karena tadi saya merubah, berarti udah save kali tadi ya. Oke, kayaknya saya banget save deh. Baru saya coba save. Kita lihat lagi tadi si inputnya. Oh, ini udah ya, udah selesai. Saya ulangin lagi ya. Hmm, oh, ini udah 32 ya sebenarnya. Udah 32, tapi saya kayaknya tadi lupa nge-save. Kok udah nge-save ya? Coba saya save dulu. Terus saya cek lagi di sini grafnya udah 32 ya. Oke, coba saya oh ya, kita cek dulu tadi yang iya ini kayaknya belum diganti. Sebentar, komputer.
Nanti kita itu lagi ya kalau 30. Oke, saya ingin yang 20. Oke, masih. Saya ingin coba yang 20-an sekian. Oke, di, eh, kenapa nggak beda? Eh, Gak apa-apa, kita Sama kayak coba aja. tadi Pak, Tadi ya, kayak sama Pak. kayaknya masih sama sama yang tadi ya, kesannya ya. Tapi Iya. mungkin kalau tadi dia di lokasi ini, sekarang mungkin udah agak lebih rendah lagi ya. Gak apa-apa, kita coba lagi aja sampai sampai lebih rendah. Eh, Sekedar untuk bisa menjadi pembeda aja. Daya ini terusnya saya rubah jadi 16 aja misalnya. Kecil itu. Ini terus selesai. Selesai itu data. Selesai bisa. Pas tadi flow 01 tadi save. Pas tadi flow 01 ya udah betul. Oke, kita complete. Tentunya kalau kita terlalu turun juga sih kalau dari seluruhnya masih kita hitung di sini yang akan defisit justru yang di lebih ke bawahnya lagi ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Oh tadi errornya lebih banyak ya, sekarang errornya lebih sedikit ya, cuma segini aja. Oke. Ya, oke. Coba kita lihat ya. Sekarang baru nyata benar. Tenggelam kan di atas 10, 10 sekian. Kita menggunakan debitnya 6. Ini udah berampua ya. Yang tadi ini semua tenggelam, sekarang udah aman. Tapi tentu nggak apa seluruhnya sampai nggak tadi di loss-nya. Itu itu bisa nggak ya, boleh nggak ya? Itu sebenarnya nggak boleh kotor. Jadi di pro gitu. Dua 40 turun. Cuman separuh sih yang sebenarnya so, gitu.
Nya ini eh, ini ungu, marun, yang right-nya nggak bisa bedain ya marun apa eh, ini. Kalau lihat ini ya untuk ini hampir semua. Oh, tapi di sini juga rendah ya. Ya mungkin ruas-peruas pekerjaan juga ruas ini dibuat lah, cukup lebar lah, 2 meter jadi 10 meter di semuanya ke pitnya angin. Hmm, dengan asumsi tertentunya ini musim petani nggak eh, sawahnya mis kemarau untuk palawi ya pasti debitnya 30 untuk ratanya kemudian juga itu kita menurunkan permukaan air kan itu juga, dan bekerja dilakukan sebelum kita cover tetap memberi air untuk lewat tapi tentunya harus dan eh, ya kita nggak dengan daerahnya malah marah ini kok sawah banyak minyaknya nih dari dari mesin dewa misalnya gitu tumpah-tumpah kayak itu memang penjadwalannya gitu semua gitu ya. Tapi kalau ini di saluran induk kan jadi akan salah besar ya. Hmm, bisa saja dibuat efeknya kalau lahan masih tersepan dulu penggantinya lakukan untuk waktu yang lama ya. Kemudian setelah semua selesai ruasnya baru di lebih banyak ya. Nggak bisa gitu, ini cukup besar ya, besar. Jadi mungkin eh, ini model yang cukup bagus. Jadi saya berharap kita punya pengalaman juga untuk menggunakan model ini dan ini juga untuk jawaban soal ya, jawaban soal UAS di mana eh, nanti caranya gimana Pak ini setelah kita mengisi apa namanya melakukan simulasi ini di screenshot. Jadi kan kita udah lihat tadi patokannya ya. Oh iya. Kalau yang 16 pasti kelihatan lebih rendah daripada yang 20-an misalnya gitu. Dari meme yang berbeda bisa bisa cukup kelihatan oh memang mengerjakan sendiri kan. Memang ini untuk pengetahuan kita juga ya kalau kita mencoba hanya menyamakan dengan teman sayang juga karena ini materinya cukup bagus. Kemudian untuk simulasinya tadi kita coba kita coba simulasi tentunya kok kayak cuman sekejap gitu ya, sekejut gitu ya. Kita ini bisa lihat ini maksimum water surface-nya setiap masing-masingnya kita lihat di animasinya ini jadi jam 00 jam 0 lihat dia turun ya. Terus 02 dia mulai naik 00 kemudian ini 0 setelah itu belum nyampe ke sini kalau air kelihatan akan kelihatan bahwa nah dia sudah naik jam 02 03 04 setelah itu dia stabil kan air dari sini udah akan sampai semua ke sini kecuali di hulunya juga berubah-berubah airnya ya jadi kita akan melihat perbedaan fluktuasinya
akan sampai ke titik ini. Dari model ini juga kita bisa menghitung kecepatan aliran airnya dari sekian, dari titik paling hulu sampai ke titik paling hilir ada 103 titik tadi kan nggak salah ya, dari 1 sampai 103 RP1 sampai RP103 itu masing-masing jaraknya 50 meter, jadi kira-kira 5 kilometer. Kita bisa melihat eh, kecepatan alirannya, kita bisa melihat fruit numbernya juga dari tabel yang ini. Kita bisa melihat fruit numbernya juga dari tabel yang ini. Jadi dari RP 01 ya, fruit number itu eh, yang membedakan aliran itu subkritis, kritis, dan superkritis. Di sini em, ada satu dua titik yang menyebabkan alirannya superkritis. Ya, ada 1,35 ini. 1,32 DRP 102 di dekat bagian hilirnya itu, tapi sebelum 103, tapi di 102 itu ada terjunan di sini. Ada terjunan satu ini dan harusnya ada satu lagi yang ini, tapi di sini kebetulan di Rapang 59 ini karena ada yang saya turunkan di, jadi tadinya 42 jadi 16, dia alirannya nggak terlalu ngebut-ngebut amat, jadi masuk masuk kategori subkritis. Tapi di sini dia udah masuk kategori superkritis di Rapang 102. Nah, bukan satu. Ini bukan Rapang 559 tapi Rapang 88 ya, Rapang 88. Terus kita lihat lagi ke atas yang lainnya, ada yang cukup besar yang 66 ini, tapi masih oke. 61. Kenapa kok di bagian hulunya malah nggak ada aliran yang besar? Kenapa ada aliran yang lebih besar di bagian hilirnya? Tentunya ini karena topografinya juga, ya. Kenapa dibuat terjunan? Karena topografinya nggak memungkinkan untuk mencapai kemiringan low sectionnya, lerengnya nggak boleh terlalu, harus lebih landai, nggak boleh terlalu curam. Karena kalau dia terlalu curam, tentunya tadi ini kecepatan alirannya akan lebih banyak lagi, yang lebih besar dari satu, ya, atau mendekati satu. Bisa di tanggul kiri, dasar saluran di kiri kanan atau di tengah saluran, ya. Jadi mungkin walaupun kita udah memberikan lining, kita cor semen gitu, atau kita berikan riprap gitu, tapi tetap hmm, kondisi alamiahnya kan dia mengalami beban tekanan air yang sebenarnya itu air yang bergerak ya, dinamis ya. Itu lama-kelamaan akan eh, merusakkan. Jadi mungkin eh, untuk untuk pemodelannya ini contohnya yang akan jadi materi untuk UAS, dan masih lagi explore sebenarnya, tapi apa ya? Selain daripada ini nanti untuk dokumen lihat juga. Jadi kalau tadi misalnya di saluran induknya rapang ya, oh tadi, oh ya ini deh. Saluran induknya rapang. Kemudian kalau kita lihat ya, rapang 2 seperti apa, hmm, rapang 2 seperti apa, masalahnya juga kebanyakan karena usianya sudah lebih dari 80 tahun ya, kakek-kakek itu udah semakin yang di itu di revitalisasi. Terus kemudian di tempat lain misalnya di memang ada yang cukup
eh, itu nggak bisa kaosnya. Memang lumbung padi untuk juga untuk yang lain-lain di Sulawesi Selatan. Ada yang 30.000 hektar, ada yang 60.000, ada yang besar lagi. Tentunya keterbatasannya memang dari ketersediaan air di sungainya dan ekologi flow-nya juga, maksimum dari ecological flow-nya juga ya. Sistemnya harus harus ada, tidak boleh sampai hilang karena kita tahu di Indonesia bagian timur seperti di NTT, oh NTB enggak terlalu, di NTT itu kalau lagi kering dari 99 sungai bisa aja tinggal 4 sungai yang masih ada air. Yang kering itu benar-benar kering. Saya pernah di situ, deras dan anginnya juga cukup kencang. Eh, eh, untuk musim hujan itu air masih bisa ditampung, jadi kayak di NTT itu ada bendungan, bukan bendung mungkin ya, atau ya bendungan lah, tapi dia pendek, bendungan Sutami namanya. Dulu menterinya Sutami, kita sehingga kita nggak bisa secara langsung, oke ini begitu bendungan ini selesai, kita bisa menambah air untuk meningkatkan produksi dari 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam. Tidak semudah itu juga gitu. Karena tentunya perhitungan-perhitungan kita di atas kertas dengan iklim eh, jajan atau kesan kita hanya untuk 3, maksimum nggak bisa tahun di atas 100 bisa setnya mungkin gitu. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan ini mungkin dari buat dulu mungkin agak malam, agak ini ke apa apa namanya, upload lagi untuk latihan soalnya nih. Maaf karena agak ini tutup, ini tutup. Tolong download ya, udah bapak di upload, saya nggak save. Kemudian tadi untuk presensi tinggal neneng ya. Izin Pak, Zabur juga hadir Pak. Oh iya, oke. Aduh, maaf. Jadi izin tanya, Hmm, berarti nanti yang tugasnya itu cuma satu grafik itu aja ya Pak, hasil akhirnya. tergantung pertanyaan UAS-nya. Oh, untuk tugasnya iya, tapi untuk Iya. UAS-nya nanti akan hampir mirip kira-kira dengan UTS. Lokasi yang berbeda nanti di saluran induk aja. Tapi perhitungan pengalihan FR, kemudian dengan skema layout, skema irigasi dan layout irigasi tetap jalan. Kemudian dari hasil pemodelan ini juga tadi ada 2 titik ya. Dalam arti kita merubah, eh, kemudian kita akan melihat 2 titik yang masih diperlukan tanggul untuk ditinggikan misalnya gitu ya. Itu nanti di screenshot aja, di lingkari atau diberikan ini perlu ditinggikan kalau sesuai dengan saya, dengan 2 saya gitu. Terus yang ketiga adalah
keempat, keempat untuk soal sebenarnya bagian dari soal nomor tiga di tabel tadi itu dari eh, eh, itu ditunjukkan aja berbeda-beda karena kedalaman airnya, kecepatan alirnya juga akan berbeda tergantung debitnya juga. Jadi cukup tiga soal, tapi sebenarnya kalau untuk perhitungan-perhitungan yang lebih kompleks untuk bangunan airnya bisa juga diberikan, cuman menyadari keterbatasan kita kemarin ya, mm, nggak sempat interaksi lebih banyak untuk bagaimana cara menghitung bendung gitu ya, karena ada nanti ada gaya angkat lagi, ada seepage-nya, ada perpanjangan dari tubuh bendung sehingga dia punya jalur seepage yang itu sebenarnya eh, merupakan bagian dari perhitungan tubuh bendung. Cuman biasanya kalau kita memang tidak bekerja di Sultan Perencanaan Irigasi, bendung itu bagian yang kesekian. Biasanya lebih banyak konsultan irigasi ke perbaikan saluran, pintu, tadi itu menghitung kebutuhan dan persediaan air. Dan untuk modernisasi biasanya juga pemodelan tim dari PASI namanya itu. Sistem pemanfaatan air saluran irigasi. Sistem SIPAS, sistem informasi pemanfaatan air eh, sistem irigasi SIPASI yang buat UGM sekitar 2 miliar untuk apa namanya untuk operasional. Pemanfaatannya tentunya itu berguna. Memang dari Kementerian PU ya, Kementerian PU sekarang itu sedikit nawar gitu. Kenapa sih kok mahal banget gitu sih ini? Tapi kalau bisa diintegrasikan dengan satu sistem telemetri dalam arti pengaturan pintu-pintunya dan lain-lain, mungkin itu akan sangat sih beri teman ada tapi nggak bisa saya pergunakan untuk materi. Tapi secara kita sudah punya eh, contoh hitungan dimensi salurannya, tapi perhitungan hidrologinya, ketersediaan air, metode FCMOK, metode Mantet, termasuk di FCMOK itu, kemudian perhitungan analisa hidrologinya. Saya kira itu sudah cukup, termasuk gambar masuk ke buku KP 01 sampai 09 perencanaan mode irigasi modernisasi itu gambar-gambar dari SDA B0 ke B10 itu referensi kita. Kemudian apa lagi ya? Tentunya kalau ikuti proyek irigasi tentang teknis dan irigasi non teknis itu sudah kita lupakan aja gitu ya. Karena perlu nempel ke sistem yang ada di itu dan perlu ulang sistem si kebutuhan airnya berdasarkan keadaan ke kapasitas maksimum dari saluran-saluran yang ada. Jadi memang mungkin secara perlu disampaikan irigasi teknis, semi teknis, non bab yang di masih bisa bercerita ini dari jahit semua bikin gitu mengikuti aliran sungai kemudian itu dengan namanya eh, organisasi petani ya sebenarnya ya pengelolaannya ya, pembagian airnya kan musyawarah gitu
Tapi saluran-salurannya sudah diperbaiki oleh Kementerian PU ya. Jadi PU sudah memasuk kriteria teknis ke dalam subak kita. Kali beberapa tempat yang memang di tes, tapi di tempat lain ya mau nggak mau karena ada eh, perubahan alih guna lahan menjadi kawasan komersial seperti itu ya. Jadi ya memang bisa dari itu gitu. Ke mungkin bisa dibandingkan dulunya kayak dulunya 330.000 hektar ke hanya 275.000. Ya, jadi kita bisa ubah tata guna lahan. Dan itu akan memutus beberapa sekunder. Satu saluran sekunder terputus, nah udah, mas deh. Mungkin ada versi di versinya jalannya lagi udah kelihatan. Hanya juga mungkin akan berfungsi menjadi saluran drainase ya. Itu bingung. Jadi memang konsekuensi dari tujuan ya itu. Tapi dari misalnya apa? Pak, meningkatkan bibit unggulnya ya. Karena kita lihat di satu musim panas bisa juga. Gitu. Budi mengucapkan terima kasih untuk pertemuan kita. Oh iya, maaf. Budi izin tanya lagi. Untuk yang nanti itu Eh, saya udah tahu minta waktunya kemungkinan sih online-nya hari Senin kalau hari Senin masih tanggal ya walaupun itu eh, masuk ya. Eh, iya, reading day 30-31. Aduh, tapi reading day kayaknya masih dibolehkan deh untuk ada coba kalau kalau mepet banget eh, sebenarnya itu kemarin sudah Pak Budi presensi masalah cuma kadang-kadang di akhir terus masih kurang beberapa mahasiswa tetap tapi waktunya akan disiapkan juga. Eh, kalau nggak ada, eh, ya, saya sampai malam ini belum ada jawab dari BA sih. Kelihatannya mungkin banyak juga yang mana ya eh, kan aja misalnya besok gitu ya. Nanti Pak Budi minta link dari Mas Faiz atau Mbak Email untuk drainase yang kemarin dua kelas sebenarnya itu saya harus jaga kelas yang 8.30 dan yang kelas 20 15 gitu mungkin Dewi nanti didiskusikan aja kira masih ada memungkinkan nggak untuk kalau agak keberatan menyampaikan materi hari Minggu masalah buat saya tapi tentunya yang bekerja ini kadang-kadang ingin istirahat atau kebetulan sedang apa silahkan diskusikan aja Oh, dengan itu dari rumah. pagi atau siang? Malam, Pak. Kalau misalkan besok itu bisanya di pagi atau di malam untuk Boleh, kelasnya. boleh itu nggak apa-apa. Oh, baik, Pak. Ya, ya
dulu kan acara keluarga. Ya Sabtu Minggu acara keluarga coba meminimalkan, tapi kalau udah gak, silakan aja untuk 14 kali pertemuan yang kan dengan baik. Mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan tahun depan ya udah ada yang ya mudah-mudahan bisa lulus dan wisuda tahun depan 2025 kalau sudah cukupi SKS-nya. Lebih kurangnya Pak Budi mohon maaf kalau memang ada yang jangan ragu-ragu untuk bertanya, walaupun bertanyanya itu dalam arti lalu WA apa ya, sedikit nah kayaknya nggak dengar sampaikan mungkin begitu. Nggak ada pertanyaan Pak Budi cukupkan. Pak Budi izin mau menyelesaikan kelas ini, insya Allah nilai